Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat dimaksud mengingatkan bahwa hal tersebut urusannya bukan hanya untuk orang mati saja, namun menyadari bahwa kita sebenarnya sedang pergi dan harus ingat pulang, kami akan kembali. Karena kita sedang melakukan bepergian maka kita harus pulang kepada alamat yang tepat dan rumah sejati. Namun kita semua sedang mengalami amnesia massal, karena lupa dengan rumah sejati terlalu betah di rumah ilusinya. Pertanyaannya, yang kembali ke rumah aslinya dari tubuh ini yang mana? Dijelaskan pada surat As-Sajdah ayat 9. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Kita semua mau pulang. Pulang adalah tujuan inti, berarti sekarang kita sedang perjalanan. Dalam perspektif tasawuf, pejalan adalah suluk orang yang sedang melakukan perjalanan. Perjalanan menuju tujuan, prosesnya adalah belajar. Kalau kita kehilangan momen belajar, kita hanya memiliki memori dan data yang sama dengan hari kemarin dan akan rugi karena outputnya akan sama, tidak pernah berkembang. Belajar itu seumur hidup karena hidup ini adalah the school of life, sekolah kehidupan. Setiap jam adalah jam pelajaran. Setiap tempat adalah tempat belajar dan siapapun yang datang kepada kita pasti akan memberikan pelajaran. Oleh karena itu ilmu pertama Nabi Muhammad disuruh Tuhan untuk Iqra. Iqra pada pemahaman kesadaran diartikan observasi atau menelaah. Kesimpulan bahwa kita adalah bukan jasad, bukan pikiran, bukan ego, bukan identitas, karena semua hanyalah ilusi dan akan punah. Jadi yang kembali kepada Allah atau sumber sejati sesuai dengan yang diingatkan Allah pada ayat tersebut di atas. Kesadaran bahwa diri ini adalah ruh dari percikan Sang Maha Agung, cahaya murni, cahaya di atas cahaya. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca,
Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. بسم الله الرحمن الرحيم. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. الرحمن الرحيم. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. مالك يوم الدين. Pemilik hari pembalasan. إياك نعبد وإياك نستعين. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. اهدنا الصراط المستقيم. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam Al-Quran ada 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Kalau semuanya dirangkum saripatinya ada di dalam surat Al-Fatihah pada 7 ayat. Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau ibunya Quran. Juz, surat dan ayat pada Al-Quran semuanya dilahirkan dan bersumber dari Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mempresentasikan 6.236 ayat dalam Al-Quran, yang dijelaskan pada surat Al-Hijr, ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Sungguh kami benar-benar menganugerahkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Sedangkan inti dari 7 ayat tersebut pada ayat 1 yaitu Bismillahirrohmanirrohim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sumber dari segala sumber semua ayat Al-Quran datang dari surat 1 ayat 1. Semua rangkaian dari 6.236 ayat datang dari huruf pertama dari Bismillah yaitu Ba.
menjadi simbol wadah atau jasad, sedangkan alif adalah Allah. Jadi kita adalah wadah dari sang alif atau Allah. Ba, disarikan hanya ada titik. 6236 ayat terjadi dari titik tersebut. Titik inilah yang menggambarkan tauhid atau Allah. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillah huruf Ba, dan ayat terakhir Al-Fatihah adalah Walad Dholin, huruf Nun, Nur. Al-Fatihah hanya memindahkan titik yang di luar dari Ba ke titik di dalam Nun. Maknanya memindahkan titik dari luar ke dalam adalah bahwa kesadaran Allah yang asalnya di luar menyadari bahwa aku Allah tidak pernah di luar diri kamu, kamu adalah sang wadah dan aku Allah sang isi. Nabi Muhammad mengulang-ulang bahwa kamu tertolak kalau tidak basmalah, intinya kalau melakukan sesuatu lupa bahwa yang melakukan sebetulnya isinya bukan kamu. Jangan sampai kamu melupakan sang isi, Allah, bahwa kamu hanyalah wadah. Setiap solat kita hanya memindahkan titik dari luar ke dalam. Kenapa kita harus mengulang-ulang Al-Fatihah? Karena untuk membuat kesadaran kita ke dalam. Al-Fatihah adalah pembuka untuk memindahkan titik luar menuju ke dalam atau kesadaran terbukanya mata kalbu kita. Al-Fatihah adalah jalan untuk membuka hati. Setiap hari kita melakukan sholat saat takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar dengan meletakkan tangan menyentuh dada untuk menyalakan saklar di hati agar aktif dan bisa menerima isyarat dan tanda-tanda yang diberikan dari Allah. Ketika saklar hatinya disentuh menyadari bahwa kita ini harus memindahkan titik yang di luar untuk ke dalam, itulah yang kita lakukan di setiap waktu sholat. Kesadaran akan kebutuhan wadah dan peran Al-Fatihah dalam melakukan transisi dari luar ke dalam. Pada surat Al-Ankabut ayat 49, ditegaskan sebagai berikut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami, kecuali orang-orang zalim. Al-Fatihah artinya proses membuka mata kalbu atau proses membuka hati nurani. Tidak ada cara lain, hanya Allah yang dapat membuka hati kita. Sepintar apapun kita dalam pengetahuan, tidak ada yang bisa membuka hati, hanya Allah yang akan membuka. Tugas kita hanya membiarkan Allah membuka hati kita. Kita hanya diam menerima suung dan hening yang disebut dengan khusyuk. Dan kita sadar bahwa semuanya yang melakukan adalah Allah, maka solat itu yang terpenting adalah khusyuknya. Kita akan sangat menikmati solat dan bukan lagi suatu kewajiban tapi suatu kebutuhan karena ada kerinduan. Solat adalah latihan untuk menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kuasanya. Untuk mengerahkan organ tubuh ini saja tanpa ada kuasa dari Allah tidak akan bisa. Solat tidak hanya membaca Al-Fatihah, tapi juga mendengarkannya sebagai komunikasi dengan Allah, membawa hubungan kita lebih mendekat dengan Allah.
Nabi Muhammad SAW selalu berfatihah dan selalu membuka mata kolbunya. Hal ini bagian dari Isra Miraj, karena Mikraj itu naik ke level kesadaran tertinggi. Intinya membaca Al-Fatihah dengan ber-Al-Fatihah itu sangatlah beda. Al-Fatihah bukan hanya dibaca pada waktu sholat, tetapi ber-Al-Fatihah adalah spirit hidup. Al-Fatihah selalu membuka hatinya hanya untuk Allah dan selalu membuka kesadarannya hanya untuk Allah. Betapa dahsyatnya Al-Fatihah jika dapat memahami dengan kesadaran yang terkandung di dalamnya, karena Al-Fatihah bukan sekedar tentang surat atau kitabnya saja, namun tentang kesadaran dan keagungannya, dan semua kitab suci dalam bentuk buku hanyalah cerminan kecil dari kitab suci sejati yang ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah membawa hakikat rahmat ilahi, mencerminkan konsep mendalam tentang cinta dan rahmat ilahi. Mengulangi bismillah tanpa memupuk rasa welas asih adalah sia-sia. Bismillah hendaknya menjadi pengingat dan bukan pembanding dengan orang lain. Penting untuk diingat untuk mengucapkan bismillah sebelum melakukan tindakan apapun sebagai cara untuk mencari bimbingan dan berkah. Bismillah adalah kunci untuk melepaskan dari kemelekatan, sedangkan energi untuk melepaskannya adalah Dia, Allah, telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 12. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Katakanlah, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Sungguh, Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Kiamat atau kiam mempunyai makna hancur dan bangkit. Hancurnya ego, nafsu, kesombongan dan lain sebagainya, dan bangkit pada kesadaran. Biasanya orang akan hancur dan terluka dahulu agar dapat bangkit dan bisa melepaskan kemelekatan. Rumi mengatakan luka adalah tempat masuknya cahaya. Allah Zat yang Maha Kuasa dan Berkuasa memiliki segala-galanya, namun Dia memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Pada Asmaul Husna sifat Allah yang pertama dan kedua. Hal ini sebagai penetapan dan penegasan bahwa akulah Allah Sang Maha Kasih Sayang. Bismillahirrahmanirrahim adalah paling esensial yang harus kita sadari bahwa Dia adalah Sang Maha Kasih Sayang. Jadi saat menyebutkan bismillah harus menyadari ada rasa kasih sayang yang hidup di dalam diri kita.
Solat haruslah sadar bahwa Allah yang menggerakkan hidup kita. Titik puncaknya solat itu sujud. Kalau sudah sujud mati, wajah sudah ditutup dan menjadi tidak penting karena yang ada hanya aku. Kita melakukan solat benar-benar dengan penuh kenikmatan, bersyukur, bahagia. Jangan pernah berhenti pada kesadaran sembah raga, masuklah ke sembah rasa, terus masuk sampai ke sembah cipta. Kenapa semua harus diawali dengan basmalah? Karena kita sedang mengatasnamakan Allah, mewakili Allah. Kita menjadi tidak penting karena cuma sebagai wakil dalam peran. Sadarilah bahwa kita adalah utusannya Allah yang sedang Allah tugaskan untuk datang ke suatu daerah untuk melakukan sebuah visi misi. Sedangkan kita selalu ragu dengan yang mengutusnya sehingga banyak mengeluh dan protes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, membaca basmalah, maka ia akan terputus berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya atas nama Allah, namun kita adalah utusan Allah yang juga mewakili sifatnya Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, Rahman dan Rahim. Di sini kita menyadari betapa perkasanya power Allah, namun tetap memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang. Jikalau hidup tidak dipenuhi kasih sayang, berarti kita jauh dari Bismillah. Dan saat hidup dipenuhi dengan kedengkian, menilai buruk orang, mengkafirkan orang, merendahkan orang dan sebagainya, berarti kita tidak menyadari Bismillah sebagai utusan atau wakil dari Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah bukan pada tataran pengucapan tapi pada tingkat kesadaran akan hakikat manusia sebagai utusan atau wakil Allah. Apapun derajatnya, pangkatnya, status sosialnya, kita adalah sama dari percikan cahayanya. Semua diberikan peran dan tugas masing-masing dan semua adalah utusan dan pelayan Tuhan. Ber-Al-Fatihah layaknya kita sedang menaiki tingkat kesadaran yang tertinggi. Pada puncak kesadaran yang tertinggi tempatnya di Sidratul Muntaha, naiknya disebut Mikraj. Mikrajnya seorang mukmin adalah solat. Inti dari Mikraj adalah Al-Fatihah. Semua orang harus Mikraj, perlu adanya perjalanan, suluk atau Isra. Isra Mikraj adalah perjalanan menaiki tingkat kesadaran tertinggi. Perjalanan atau suluk ada 3 tahap, suluk 1, suluk 2, dan suluk 3. Suluk pertama mulai naik melalui tahap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Suluk kedua ketemu atau menyatu melalui tahap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. dan terakhir suluk ketiga turun melalui tahap Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ayat 1
1 sampai dengan ayat 4 berbicara tentang Allah, pada ayat 5 langsung berbicara dengan Allah karena sudah bertemu di Sidratul Muntaha. Ayat 6 dan ayat 7 turun dengan selalu diberikan petunjuk untuk menebarkan sifat Allah yaitu kasih sayang di muka bumi, rahmatan lil alamin. Rahmat sebagai makna khusus bagi nikmatnya. Rahmat memantulkan cahayanya pada kepribadian insan kamil yang menjadi pantulan cahaya sifat ilahi. Memayu hayuning bawono membuat dunia menjadi indah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus